Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kama qala rahimahullahu ta'ala wal mu'tabaru al-lafdu faya'ummu wa in ikhtassa as-sababu. Dan kata beliau yang mu'tabar, yang menjadi ibrah dalam lafaz umum itu adalah lafaznya, maka diambil di atas keumumannya walaupun terkhususkan sebabnya. Nah, ini Masya Allah, ini yang biasa kita dengar dengan ibarat yang lain, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah adalah keumuman lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Dan pembahasan ini pembahasan yang juga luar biasa, pembahasan tentang lafaz umum yang turun dengan sebab yang khusus. Maka bagaimana hukumnya? Bagaimana kita beramal di atasnya? Apakah kita beramal di atas keumuman lafadznya ataukah kita mengambil kekhususan sebabnya? Paham gini? Maka kesimpulannya, hal ini ada dua keadaan. Yang pertama, tidak ada dalil yang mengkhususkan keumuman di situ. Tidak ada dalil yang mengkhususkan keumuman lafadznya. Maka di sinilah kita mengatakan al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususi as-sabab. Walaupun sebabnya khusus, tapi tidak ada dalil yang mengkhususkan lafadz. Paham ini? Maka tetap kita mengatakan ibrah yang kita ambil adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Paham ini? Dan dalilnya sangat banyak. Di antara yang paling masyhur tentang ayatul zihar. Yang turun dengan sebab apa? Kisah seorang sahabat, kejadian yang terjadi pada seorang sahabat yaitu Aus ibn Samit yang mentihar istrinya. Kemudian Allah turunkanlah ayat yang panjang tentang zihar, menjelaskan tentang hukum, bahkan Allah jelaskan tentang apa? Kafarahnya. Dengan firman Allah, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Nah ini Allah datangkan dengan lafaz apa di sini? Umum. Maka ketika ada orang bertanya, bagaimana beramal? Ya kita katakan beramal di atas keumuman. Lantas dia tanya lagi, nah sebabnya khusus? Apa yang kita katakan? Tidak ada dalil yang mengkhususkan lafadznya, maka walaupun sebabnya khusus, kita mengatakan al-ibratu bi umum al-lafadz la bi khususi as-sabab. Nah ini, paham ya? Nah, di antaranya juga ada seorang lelaki yang tidak sengaja terjatuh ke dalam zina. Paham ini? Kemudian dia bertanya, dia datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam menceritakan tentang kejadian yang menimpanya dalam hadits Ibnu Mas'ud ini. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, turunlah ayat, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulufan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Syahidnya, sesungguhnya perbuatan kebaikan itu akan menghapus dosa dan kesalahan. Maksudnya apa? Nabi perintahkan dia untuk berbuat baik. Hanya saja ayat ini kan umum. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Umum ini untuk siapa saja, tidak dikoid di situ. Maka bertanyalah laki-laki ini, Ali hadih, apakah ayat ini turun khusus untukku? Ini lebih jelas lagi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, qala liman amila biha min ummati.
ini untuk siapa saja yang beramal dengannya dari umatku. Dan di sebagian riwayat bal linnasi kafah. Tiada lain, ini untuk semua umat manusia. Paham tidak ini? Ini di antara contoh lafaz umum yang turun dengan sebab khusus dan tidak ada dalil yang mengkhususkan lafadznya. Bentuk yang kedua, kalau ada dalil yang mengkhususkan lafaz yang umum. Paham ini? Lafaz yang umum, maka kita khususkan, paham ini? Lafaz umum tersebut dengan sebabnya. Jadi ada dalil yang menunjukkan, yang mengkhususkan lafaz umum ini terhadap sebabnya yang khusus. Paham ini? Ini yang lewat dalam usul min ilmi al-usul. Apa contohnya? Tatkala Nabi safar bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang jatuh dan dikerumuni oleh sahabat yang lainnya. Paham ini? Nah, kemudian Nabi pun bertanya, apa ini? Ya kan? Ma hadza? Apa ini? Kemudian kata para sahabat, shaim ya Rasulullah. Ya, ada orang yang puasa. Kemudian dia tidak mampu puasa, jatuh pingsan. Barulah Nabi alaihissalatu wassalam bersabda apa? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk dari perbuatan kebajikan berpuasa di kala safar. Sekarang kita lihat. Hukumnya apa ini? Larangan berpuasa tatkala safar. Umum. Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun modelnya, mampu atau tidak. Tapi ketika ditinjau, hukum ini itu turun dengan sebab khusus. Ya, seorang sahabat yang tadinya safar berpuasa tapi tidak mampu kemudian jatuh. Apakah di sini kita khususkan lafaz yang umum dengan sebabnya? Kita lihat. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka kita ambil hukum pertama tadi, umumul lafaz. Tapi ternyata di sini ada dalil yang mengkhususkannya, yaitu apa? Perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam kadang berpuasa dalam keadaan beliau safar. Maka andai kata ya, hukum itu umum, maka tidak mungkin Nabi melakukannya. Paham ini? Tidak mungkin Nabi melakukannya pada saat safar. Ya, karena kalau Nabi atau kita katakan lafaz ini umum, nah Nabi lakukan, itu mengharuskan kita mengatakan secara tidak langsung Nabi melakukan apa yang dia sendiri larang, dan itu tidak mungkin. Naudzubillah. Baik, paham gini bentuknya? Ya, wa qala Malik wa ba'du Syafi'iyyati yuhtassu bisababihi. Adapun Imam Malik dan sebagian dari orang-orang Syafi'iyah, mereka mengatakan itu dikhususkan dengan sebabnya. Maksudnya ini pada lafaz yang umum turun dengan sebab khusus dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Mereka tetap mengatakan bahwa apa? Tetap dikhususkan dengan sebab walaupun tidak ada yang mengkhususkan lafaznya, dan ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Kenapa? Ya, kenapa dikuatkan pendapat yang pertama? Disebutkan oleh para syurah, alasan diantaranya karena demikianlah hukum-hukum syariat turun dengannya, dan demikian pula lah jalan dan thariqah para sahabat beramal di atasnya. Demikian pula mujtahid umat ini. Paham ini? Mereka menghukumi suatu ayat dengan lafadznya, bukan dengan sebabnya. Nah, tidak ini. Dan alasan yang paling kuat sebenarnya, subhanallah, perhatikan ayat-ayat yang telah berlalu tentang sebab-sebab yang khusus yang menjadi sebab turunnya ayat yang umum. Setiap sebab itu turun dengan ayat apa? Lafaz apa? Apakah khusus? Umum. Nah, ini ayat dzihar turun dengan ayat dengan lafaz apa? Alladzina. Ayat yang tadi juga yang terjatuh ke dalam zina turun dengan kata al-hasanat. Umum. Paham ini? Paham? Baik. Baik. Dan yang semisal dengannya. ثم قال رحمه الله تعالى فإن تعارضا عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل
awil muhtamil fahuwa aula min ilghaihima wa illa fa ahaduhuma nasikhun in ulima ta'akhuruhu wa illa tasaqata. Ini sekarang masalah yang baru dan masalah terakhir yang menutup pembahasan tentang lafaz am, yaitu masalah ta'arud. Ketika terjadi pertentangan di dalam lafaz umum, maka kata beliau ketika dua lafaz umum saling ta'arud bertentangan dan mungkin untuk dijamak dengan mengedepankan yang lebih khusus atau dengan takwil yang memungkinkan, maka itu lebih aula. Apa itu di sini? Fahuwa kembali ke mana? Ail al-jama' fal jama' aula min ilghaihima. Maka dengan menjamaknya itu lebih utama daripada harus meninggalkan keduanya. Ini. Dan ini beliau isyaratkan untuk bentuk yang pertama dari ta'arud al-umum yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin dalam kitabnya risalahnya Al-Usul min Ilmu Usul, yaitu ketika ada dalil umum yang bertentangan tapi bentuknya apa? Masing-masing dari dua dalil yang bertentangan ini punya dua sisi. Salah satunya umum, salah satunya khusus. Makanya kata beliau, dia dijamak dengan mengedepankan yang lebih khusus. Ini isyarat kepada itu, bentuk itu. Ya. Paham ini? Nah, ini contohnya. Nah, contohnya ayat tentang iddah. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Wal mutallaqatu ini apa? Umum. Sekarang contohnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra." Dan bagi orang-orang yang telah wafat, ini para lelaki yang telah wafat di antara kalian dan meninggalkan istri-istri mereka, hendaknya istri-istri mereka ini menahan diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini iddah pada seorang wanita yang cerai mati. Berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Nah, ini ayat ta'arud dengan ayat yang lainnya, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Dan untuk wanita yang hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Hukum ayat yang kedua ini apa? Khusus dari sisi apa? Orang hamil. Paham ini? Dan dia apa? Umum dari sisi apa? Iddahnya sampai dia melahirkan kan? Nah, sekarang bagaimana cara mengkhususkannya? Ta'arud. Paham tidak ini? Iya kan? Iya tidak? Bagaimana contohnya? Coba lihat usul min ilmu usul. Nah, ini dia. Untuk ayat yang pertama, dia khusus pada wanita yang dicerai mati. Tapi dia umum dari sisi apakah dicerainya dia dalam keadaan hamil atau tidak. Nah, paham ini? Adapun yang kedua, dari sisi keadaannya maka dia khusus. Paham tidak ini? Cerai dalam keadaan hamil. Adapun bentuk cerainya umum. Mau dia cerai mati kah atau cerai hidup, nah, maka demikianlah ilahnya. Ta'arud. Bagaimana caranya ini? Paham ini? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalil menunjukkan atas dikhususkannya keumuman yang pertama dengan yang kedua. Yang mana tadi? Keumuman keadaan
dicerainya seorang wanita dengan cerai mati dikhususkan dengan apa? Ayat yang kedua. Nanti nih, kan asalnya setiap wanita yang dicerai mati iddahnya 4 bulan 10 hari. Tunggu dulu, dikhususkan. Kalau cerai matinya dalam keadaan hamil, tetap diambil hukum orang yang dicerai hamil. Dan demikian pula ayat yang kedua. Paham tidak ini? Baik. Nah, kata beliau, yang demikian itu ditunjukkan oleh dalil, yaitu hadis Subai'ah al-Aslamiyah. Pernah dia melahirkan setelah wafatnya suaminya semalam. Jadi dia melahirkan atau suaminya wafat itu di malam hari dia melahirkan besoknya. Misalkan dia cerai malam Senin. Hari Senin besoknya wanita ini hamil. Melahirkan. Afwan. Bingung. Yang mana saya mau ambil ini? Apakah saya ambil iddahnya cerai wafat, cerai mati? Atau saya ambil iddahnya cerai melahirkan? Nabi tatkala meminta fatwa, Nabi mengizinkan untuknya menikah di saat itu. Menunjukkan bahwa apa? Iddahnya diikutkan kepada iddah cerai mati atau iddah melahirkan? Iddah melahirkan. Paham tidak ini? Nah, ini masalahnya. Baik. Nah, ini kalau bisa dijamak. Kalau bentuknya seperti tadi, ada dalil yang punya dua sisi. Salah satu sisinya umum, salah satunya khusus. Maka dijamak. Tapi kadang dia dijamak dengan jalur yang lain, yaitu dengan adanya ta'wil yang muhtamal. Contohnya seperti hadis Usama tentang riba. Sabda Nabi SAW, innamar riba fin nasi'ah. Tiada lain riba itu pada nasi'ah saja. Apa itu nasi'ah? Nasi'ah itu tidak adanya takobut. Beda dengan fadl. Kalau fadl itu adanya tambahan. Sabda Nabi SAW dalam hadis Usama, zahirnya menampakkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan riba itu hanya nasi'ah saja, karena tidak adanya takobut. Adapun tambahan dalam jual beli, akad dan semisalnya, itu bukan riba. Ini yang zahir. Tapi ternyata ini dikhususkan. Nah ini dia khususkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Adz-dzahab bil-dzahab wal fiddah bil-fiddah wal bur bil-bur au bis-sya'ir wat tamr bit-tamr wal milh bil-milh masalan bimasalin yadan biyadin." Harus semisal dan harus tangan ke tangan atau takabut. Nah, ini dalil. Bukan pengkhususnya, afwan. Dia ta'arud. Nah, ini dalil yang kedua. Sekarang di hadits pertama, dia bilang riba itu hanya pada nasi'ah. Tapi di dalil yang kedua, dia bilang apa? Riba itu tidak hanya nasi'ah. Tapi juga berjalan pada riba fadl. Karena dia bilang kan, masalan bimasalin, yadan biyadin. Faman zada awistazada faqad arba. Siapa yang menambah atau minta tambahan, maka sungguh dia telah berbuat riba. Nah, ini syahidnya. Ta'arud. Satunya bilang riba hanya nasi'ah, satunya menetapkan riba fadl. Maka bagaimana ini? Maka dijamak keduanya dengan takwil. Ditakwil ki hadisnya Usama. Nah ini. Ditakwil hadisnya Usama. Dan dikatakan bahwa hadis Usama ini menjelaskan bahwa riba nasi'ah itu lebih aglab, lebih berat daripada riba fadl. Nah, itu salah satu pendapat. Walaupun ada pendapat yang lainnya, tapi kan kita sampai di syahidnya. Intinya apa? Kadang bisa suatu ta'arud antara dua umum itu diselesaikan dengan takwil. Ditakwil salah satu dari keduanya. Maka kalau kita mengatakan bagaimana caranya hadis pertama menjelaskan bahwa riba itu hanya pada nasi'ah, sedangkan hadis yang kedua mengatakan riba itu ada pada nasi'ah, ada juga pada fadl. Maka kita katakan hadis yang pertama itu ditakwil.
Maksud bahwa riba hanya ada pada nasiah menunjukkan akan besarnya itu. Makanya dia dikhususkan. Nah, ini aula kata beliau daripada menghilangkan daripada keduanya. Karena kaidah apa? Al-amalu bid-dalilain aula. Masalah ya Syekh. Apa? Kaidah yang berjalan apa? I'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Beramal dengan dua dalil itu lebih utama daripada harus menghilangkan salah satu dari keduanya. Wa illa, adapun kalau tidak, maksudnya tidak bisa dijamak, fa ahaduhuma nasikhun in ulima ta'akhuruhu wa illa tasaqata. Kalau tidak bisa dijamak, maka kita pastikan salah satunya menghapus yang lainnya. Itu dengan syarat kalau ditahu apa? Ta'akhurnya, bukan tarikh, ta'akhurnya, yang mana yang lebih terakhir. Kalau tidak bisa lagi, tasaqata. Sudah. Saling jatuhkan. Maksudnya setiap dari dalil kita amalkan di atas penunjukannya. Paham ini? Hanya saja ini ditambih oleh Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah, kata beliau, hadza fi ma la yumkinu at-tarjih. Tasaqat ini kita biarkan keduanya di atas penunjukannya karena tidak bisa ditarjih, tidak bisa dinasih. Itu kalau tidak bisa ditarjih. Kalau tidak bisa dijamak, tidak bisa dinasih. Dia tasaqat kalau tidak bisa ditarjih. Adapun kalau bisa ditarjih, ya, walaupun tidak bisa dijamak, tidak bisa dinasih, tidak bisa kita tasaqut dulu. Kalau ada tarjih. Makanya kata Syekh Abdullah Fauzan, tasaqat di sini ini fi ma la yumkinu at-tarjih, pada apa yang tidak mungkin ditarjih. Nanti kalau tidak bisa ditarjih, ya baru kita biarkan saja di atas keadaannya. Nah ini hanya saja faidah disebutkan oleh para syurah dan juga disebutkan di kitab-kitab sebelumnya seperti Ushulun Nusul oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang bab ta'arud, bahwa apa? Asalnya tidak akan ada ta'arud dalam dalil syar'i. Tiada lain ta'arud itu nampak itu karena sebab apa? Orang-orang yang membaca. Mungkin karena kurangnya ilmu atau kurangnya penelitian terhadap apa yang dia pelajari. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was-salamah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin.